dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa KMTV dan juga pendengar Radio Robani 91,1 FM dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama berjumpa di program Diktat, Dialog Ilmuwan Islam bersama Ustadz, yang notabene ini adalah program yang digagas oleh Radio Robani sendiri. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini kita sudah memasuki episode ke-96. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku qudwah dan uswah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, mengamalkannya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa KMTV dan juga generasi Robani dimanapun antum dan antuna berada, pagi hari ini kita akan membahas sebuah judul yang merupakan tanda tanya besar, dan sepertinya ini akan kita dengarkan dari masing-masing penjelasan guru-guru kita yang sudah hadir di studio untuk penjelasannya seperti apa dan bagaimana. Tema kita adalah harusnya di sana, kenapa di sini? Ini seperti apa dan bagaimana, nanti kita akan simak sama-sama. Semoga kita bisa ambil faedah dan juga ilmunya. Untuk pagi hari ini kita sudah bersama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Hayakallah Ustadz. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah bekhair. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah bekhair. Semoga guru-guru kita senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga keluarga. Dan begitu juga harapan kita untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum dan antuna berada, para pemirsa KMTV dan juga pendengar Radio Robani 91,1 FM merajut ilmu dan peradaban. Taib, seperti biasa nanti kita akan dengarkan masing-masing penjelasan dari guru kita untuk tema hari ini, dan di sesi akhir jika waktu memungkinkan kita akan bacakan satu atau dua pertanyaan yang bisa antum kirimkan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp ataupun Telegram ataupun di laman media sosial kami di 0821 909 911. Taib, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan langsung saja dengarkan penjabaran untuk hari ini. Harusnya di sana, kenapa di sini? Untuk pertama, seperti biasa kita persilahkan kepada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para masyayikh, para kiai, abuya, para ustadz dan ustazah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang melihat atau menyaksikan atau mendengarkan melalui media atau radio 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban, khususnya para tuan guru kita dan sahabat-sahabat kita yang hadir di studio. Masya Allah, Fadilatul Doktor Hidayatullah Ismail LCMA Hafizullah wa ra'ah wa barakallahu fi ahlihi wa malihi wa amalihi, wa Fadilatul Syekh Dr. Helmi Basri Ad-Daudi LCMA MA Hafizullah wa ra'ah wa barakallahu fi umurihi wa rizkihi wa sihhatihi wa ahlihi wa ilmihi wa amalihi. Dan yang setia senantiasa bersama kami di acara diktat ini, Al-Ustaz Rinadi Amran hafizahullah wa ra'ah wa barakallahu fi ahlihi wa malihi wa ilmihi wa amalihi, dan kawan-kawan kami di studio KMTV, Abu Adlian Al-Akh Adnan, atau yang di studio Rabbani 91,1 FM Al-Akh Cip Bayali, dan segenap ikhwah yang ikut merilai dan menyebar dakwah dan kebaikan ini, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan mengharap ridhanya, kita memuji dan memuja Allah dengan puji-pujian yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini mudah-mudahan juga mencerahkan hati kita berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita hadir di studio ini menyapa para pemirsa, para pendengar, mudah-mudahan bukan bertepuk sebelah tangan, mudah-mudahan ada sambutan yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh. Harusnya di sana, kenapa di sini? Pertama, barangkali secara eksplisit menyikapi berbagai hal yang barangkali perlu diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena yang namanya manusia bisa khilaf, bisa abai, dan bisa lalai. Kullun minna yaruddu au yuraddu alaihi. Setiap kita ini kadang-kadang kita menolak, mengkritisi orang, dan di satu lain kita pula ditolak dan dikritisi orang. Jadi menghidupkan tradisi keilmuan seperti ini adalah hal yang biasa sejak zaman as-salafus salih. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma minna illa waradda urda alaih." Tidak ada satupun kita kecuali biasa menolak dan kadang-kadang ditolak pendapatnya. Jadi kalau ada misalnya yang merasa tersinggung, ya dari awal kita minta dimaafkan ya. Bukan maksud untuk menyinggung, tapi maksud adalah untuk kembali
menghilangkan hal-hal yang menimbulkan keraguan, yang menimbulkan perselisihan, dan kadang-kadang menimbulkan permusuhan. Maka semakin khilaf itu semakin dihilangkan, maka semakin kokoh umat ini. Nah, pada dasarnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi datang untuk menyatukan, ya, mengumpulkan umat ini yang awalnya terserak oleh berbagai kepentingan yang sifatnya pribadi atau sifatnya golongan, kabilah-kabilah, suku-suku, atau kepentingan duniawi. Lalu Nabi menyatukannya dengan menjadikan kita mengejar kepentingan ukhrawi yang dengan melakukan ketaatan dan ketakwaan pada ilahi Rabbi, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika disatukan hati dengan iman dan takwa, mengikut saja, bukan mandai-mandai merubah-rubah, maka kita dapatkan sahabat walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi tidak membentuk golongan-golongan, tidak membentuk kelompok-kelompok. Walaupun mereka bergerak al-muhajirin wal ansar, tapi muhajirin ansar adalah gelar kemuliaan, bukan untuk memilah-milah dan memisah-misah. Karena bukan dibangun wala dan bara di atasnya, tapi dibangun di atas taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka itu menonjol sekali dengan dengan mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Dan di musim haji yang sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga para jemaah kita dari seluruh dunia Allah sambut dengan sambutan yang hangat. Allah jaga dengan penjagaannya yang sangat ketat, dan Allah limpahkan kepada mereka segala keberkahan dan rahmat. Semoga haji mereka mabrur, dan semoga perdagangan mereka mujur, dan segala amalan mereka tertib dan teratur. Nah, oleh itu Nabi SAW jauh-jauh hari sudah ingatkan, karena tempat ini adalah tempat berkumpulnya ramai orang, cenderung untuk terjadi benturan-benturan, gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan. Maka Nabi ingatkan, khuzu anni manasikakum, lita'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil manasik kalian daripadaku. Maka para sahabat dulu berlomba-lomba untuk mengikuti Nabi SAW. Walaupun ulama khilaf apakah kalimat lita'khudhu anni manasikakum atau khudhu anni manasikakum bersifat wajib mengikuti semua yang dilakukan Nabi dalam haji, atau ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Tetapi ingat pesan guru kita, imam mazhab kita, syekh kita sebesar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ingat, setiap orang yang menyimpang dan tidak menaati perintah Nabi atau tidak menghindari larangan Nabi, maka dicatat sebagai ahlul ma'siyah, orang yang bermaksiat. Ada yang dapat, kan ada sebagian larangan itu tidak haram, Syekh, kemudian surat itu tidak wajib, masa saya ahli maksiat? Beliau menjawab bahwa maksiat itu ala maratib. Maksiat itu ada yang bertingkat-tingkat. Ada karena meninggalkan yang wajib, maksiatnya menjadi dosa besar. Atau ada karena melanggar yang haram, maksiatnya dosa besar.
ada maksiatnya meninggalkan suruhan yang sifatnya anjuran, tapi dia tidak lakukan, tapi dia tidak berdosa, tapi pasti Allah dan Rasul kurang senang kepadanya. Antum cobalah antum nasihati istri antum misalnya, setiap abang pulang sambutlah dengan senyum di depan pintu. Wajib atau tidak? Secara syar'i disambut oleh istri ketika pulang wajib ya enggak ya? Kecuali disyaratkan sebelum akad kan? Enggak wajib. Tetapi bila setiap hari antum mendapatkan itu, itu cepat cairnya itu. Ya. Tapi kalau seandainya dia tak lakukan, walaupun tak berdosa, tapi akan ada sesuatu yang kurang. Makanya Allah katakan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hambaku senantiasa mendekatiku dengan hal-hal yang sunat-sunat sampai aku mencintainya. Istri antum semakin mendekati antum dengan hal-hal yang sunat-sunat, maka semakin lekat di hati, semakin dekat dan semakin terpikat hati. Antum tak pernah mikir yang lain lagi. Tapi setiap pulang tak ada, walaupun tak wajib, hati mungkin akan berpaling. Kemudian mungkin akan ada ruang-ruang kosong di hati itu yang mungkin terbayang pula siapa yang akan mengisi. Sah? Tapi kalau semuanya sudah diisinya, Ustaz ya, makan ditemani walaupun dia pantang makan. Artinya tak boleh makan banyak. Sudah gula misalnya. Tidur ditemani, bahkan mandi. Mandi boleh juga ya ditemani sama istri ya. Mandi ditemani. Pergi diantar sampai hilang bayang-bayangnya, baru dia tutup pintu. Masya Allah. Pulang disambut. Woi, sepatu dibuka, kaki dipijit, siapkan air hangat. Nah, subhanallah. Semua itu kan tak wajib. Kan sekarang ibu-ibu kan pandai sekarang bilang tuh, masak itu bukan wajib katanya. Cuci pakaian itu bukan kewajiban si istri katanya. Itu aja yang pandai. Tapi dia lupa bahwa berkhidmat dan taat pada suami adalah wajib. Nah, kalau dia minta pasti jadi wajib. Intinya, walaupun hal-hal yang tidak wajib, tapi kalau kau tinggalkan, engkau ahlul maksiat, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan yang mubah sekalipun. Ya, dan itu sangat wajar sekali. Kita saja sudah merasa sesinggung ketika suruhan kita diabaikan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Oleh itu, wajib tak wajib begitu semua yang dikatakan Nabi SAW, tapi kita tetap dianggap maksiat kepadanya kalau kita tidak mengikutinya dalam manasik haji ini. Nah, di antara yang barangkali menjadi hal-hal yang sering dibahas orang dan dipertanyakan masalah menyembelih hadyu baik tamattu maupun qiran. Nanti perinciannya tentu kita serahkan pada ahlinya, ya Dr. Helmius ya, tentang perincian apakah hadyul jaza, hadyu al-wajib, atau hadyu as-sunnah, atau hadyu mentarki al-wajib dan sebagainya. Nah, apakah boleh dilakukan penyembelihannya di luar tanah haram? Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama antara membolehkan dengan tidak membolehkan, tetapi dalam hal ini kembali lagi perintah Nabi, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Dan kita lihat Nabi SAW ketika di Haji Wada membawa 100 ekor onta. 100 bukan kambing ya, untuk dia dan keluarganya. Menurut tuan-tuan, menurut kita, butuh nak mereka dalam perjalanan kepada hadyu ini? Kira-kira butuh nak? Butuh tak untuk makan di perjalanan? Butuh. Ada enggak Nabi bertemu orang-orang miskin di perjalanan?
Ada. Bahkan di antara jemaah yang ikut haji bersama Nabi, mungkin kebanyakannya orang miskin. Tapi subhanallah, Nabi tidak menyembelih satu ekor pun kecuali sudah sampai ke tanah haram. Dan tidak menyembelihnya kecuali sudah sampai pada hari penyembelihan. Makanya para ulama ketika menafsirkan wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, janganlah kalian mencukur kepala kalian sampai hadyu ke mahillah. Mahillah di sini bisa diartikan tempat penyembelihannya. Dan sebagian menafsirkannya dengan waktu penyembelihannya. Dan kenyataannya Nabi tidak menyembelihnya kecuali di tempatnya dan pada waktunya. Makanya para ulama sudah sepakat bahwa penyembelihan itu dilakukan di tanah haram, hadyan balighal Ka'bah. Yang kedua, disembelih pada hari nahar dan hari-hari tasyrik. Maka siapa yang menyembelih sebelumnya itu terjadi khilaf. Tapi siapa yang menyembelih pada hari nahar, maka ijma sahnya. Dan saya ingatkan bahwa setiap khilaf yang terjadi atau sebagian besar khilaf yang terjadi di kalangan ulama dan umat Islam dalam masalah agama ini kebanyakan adalah akibat keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keluar dari sunnah mulai terjadi khilaf. Misal tadi Nabi tak menyembelih kecuali di tanah haram. Lalu ada yang mengatakan boleh disembelih di luar tanah haram untuk hadyu yang wajib tadi, hadyu tamattu dan qiran. Adapun hadyu fidyatul jaza karena berburu misalnya, atau karena kita ihsar, tertahan tak bisa melanjutkan haji atau umrah, maka boleh disembelih di tempat kita tertahan itu. Walaupun dalam masalah ini para ulama mengatakan yang dimaksud dengan tertahan itu adalah karena ada perang atau musuh yang melarang kita. Apun tertahan kalau sakit, enggak, sakit tetap harus sampai ke tanah haram. Atau karena misalnya panggilan dari pimpinan, bos misalnya. Karena kan terjadikan Panglima TNI waktu itu sedang haji, meninggal istri presiden, dia meninggalkan haji karena prosesi. Ini sebenarnya tidak termasuk yang bab ini sebenarnya. Nah, karena apa? Karena meninggalnya kan fardu kifayah, bukan fardu ain pengurusannya. Tapi begitulah orang kadang-kadang karena jabatannya kan. Nah, ala kulli hal. Mungkin ada mufti waktu itu di zaman Pak Soeharto dulu. Meninggal Putin pas hari Arafah. Hanya Panglima waktu itu langsung terbang ke balik. Allah musta'an. Ala kulli hal. Habis itu tidak juga diangkat lagi. Ala kulli hal. Kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah. Jadi semua khilaf itu terjadi rata-rata karena keluar dari jalur utama. Maka ini keedah yang saya katakan. Mungkin ada ulama mengatakan, tapi saya tidak tahu. Yaitu semua yang keluar dari jalur utama pasti kebijakan tidak sama. Ini jalur utamanya adalah bahwa hadyu itu disembelih, baik tamattu maupun qiran, disembelih di tanah haram dan dibagikan kepada fuqara'ul haram, pada para fuqara al-haram. Tidak boleh dipindahkan ke tempat lain. Tidak boleh dipindahkan ke tempat lain. Nah, cuman ketika terjadi surplus bahkan sampai kepada mubazir, artinya terbuang setelah disembelih, maka akhirnya para ulama memfatwakan setelah disembelih di tanah haram maka boleh didistribusikan ke negeri-negeri lain yang membutuhkan. Makanya pernah saya usulkan ke Mendiang Menteri Agama Pak Haji Maktub Basyuni waktu itu, saya katakan, Pak, masukkan hadyu itu dalam komponen haji supaya nanti tak perlu lagi terjadi perang kepentingan antara
para pengurus di lapangan. Karena banyak pangdam di Mekah, panglima dam. Nah, yang sering kita ragukan. Buktinya apa? Karena di antara mereka ada yang memakai kop surat kita. Waktu itu saya sebagai ketua umumnya sering dapat laporan dari Mekah bahwasanya kop surat kita dipakai untuk memperdagangkan dam-dam jemaah itu. Subhanallah, padahal kita mahasiswa tak ada sekalipun melakukan itu. Karena kita sepakat kita tidak masuk dalam bab-bab seperti ini. Kecuali atas nama pribadi-pribadi mungkin ada, tapi kalau atas nama organisasi tidak ada. Ya, sering ditelepon, saya bilang dihancurkan saja, artinya dilenyapkan saja. Itu bukan dari kita. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masuk komponen haji supaya nanti setelah disembelih kita dengan G2G melobi pemerintah Arab Saudi untuk mendistribusikan ke NKRI ini. Waktu itu kasus Ambon terjadi, kasus Poso terjadi, dan lain-lainnya. Makanya, tapi waktu itu beliau menjawab dengan diplomatis, di situ banyak kepentingan Ananda, biarlah orang mencari penghidupan pula di situ. Itu jawaban beliau waktu itu. Tapi bukan menyembelih di negeri kita. Ini kan mungkin kalau sudah lolos ini nanti menyembelih bola negeri kita, jangan-jangan nanti tawaf juga sudah di negeri kita, haji juga di negeri kita. Dan ini bukan apa namanya, sudah dituangkan, wacana ini sudah digulirkan oleh para peneliti-peneliti yang notabene mereka adalah orang-orang pemikir. Karena bagi mereka berpegang teguh pada sunnah itu sudah tidak relevan lagi hari ini. Agama itu harus berkemajuan, harus futuristik, bersifat memandang ke masa depan. Kadang-kadang dilanggar saja, katanya belum darurat sudah dianggap darurat. Seperti sekarang alasannya nanti menyebabkan terkontaminasinya lingkungan. Iya, kita bukan seperti di kita di sini, sampah-sampah. Tentu mungkin lihat berapa banyak jemaah membuang sampah. Tapi jarang kita melihat tumpukan-tumpukan sampah ada di tepi-tepi jalan. Itu semuanya sudah terangkut dengan rapi. Karena mereka punya peralatan yang super canggih yang kita tidak miliki. Jadi jangan bayangkan bahwa nanti akan berserakan itu darah-darah di sekitar ini. Kecuali yang ilegal-ilegal. Tapi kalau yang semua ilegal, alhamdulillah selesai. Saya pernah jadi musyrif atau pengawas para penyembelih di Muaisim itu, di tempat penyembelihan umum, penyembelihan milik pemerintah itu. Subhanallah, di hari ke-12 tinggal sedikit lagi, Ustaz. Hari kan nahar 11, 12 pagi tinggal sedikit. Padahal masih ada 1,5 hari lah, hari ke-13 dan hari ke-12 tadi. Hari ke-12 siang sudah selesai semuanya waktu itu. Jadi kalau dikatakan sudah sampai bab darurat, tidak sanggup lagi ditangani oleh pemerintah di sana, ini adalah sesuatu yang mengada-gada. Belum sampai kepada darurat. Sama dengan yang mengatakan darurat melontar jumrah di waktu pagi. Mari kita berhitung. Iya itu. Jadi kita berhitung. Daya tampung tempat pelontaran lantai dasar itu per jam 120.000 orang. Catat terus, per jam 120.000 orang. Kemudian di lantai 2 atau lantai 1, kalau hitung lantai dasar, lantai 1, 80.000 orang per jam. Sedangkan lantai 3 dan 4-nya itu, kedua lantai itu 120.000 orang per jam. Berarti jadinya 200.000 tambah 10, sekarang 320.000 jemaah per jam. Nah, untuk melontar, kalau jemaah berjumlah, ini kan sekarang legal aja semua, Ustaz ya. Beda dengan masa kita, masih bisa kita ngangkat-angkat tiang kemah kan. Nah, yang tak pakai tasri bisa. Kalau sekarang enggak. Anggap jemaah haji sekarang 3 juta. Enggak ada 3 juta sekarang yang legal. Anggap 3 juta. Kalau 3 juta, berapa waktu yang diperlukan untuk melontar jumrah? 10 jam. 10 jam. Kalau dihitung dari jam 12.30 masuk waktu zuhur, dan ini waktu utama, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21. Jam 9 malam dah selesai dengan bertenang. Jadi di mana lagi daruratnya melontar setelah subuh, melontar sebelum tergelincir matahari. Makanya mohon maaf, karena kita di lapangan, dan alhamdulillah saya juga pernah jadi reporter lapangan radio, saya sudah melihat kondisi secara nyata, dan haji alhamdulillah sudah 15 kali. Jadi darurat untuk melontar pagi itu belum sampai pada bab darurat. Cuman karena sudah ada sebagian ulama yang berfatwa darurat, ini ibarat ambang melobi yang dititi oleh pengurus-pengurus maktab. Sebagaimana ketika dipatwakan oleh sebagian ulama daripada nanti berhimpitan, nafar awal lebih afdal katanya. Ada yang begitu Ustaz. Sekarang nafar awal lebih afdal karena darurat katanya. Darurat karena Mina tidak kondusif. Apa yang tidak kondusif? Tempat antum ber-AC, air lengkap, makanan insya Allah cukup. Apa yang dikejar cepat? Tapi ada fatwa itu sehingga sebagian besar ingin cepat-cepat meninggalkan Mina. Lalu gimana cara melontar? Melontarnya di waktu pagi. Jadi sudahlah melontar bukan pada waktunya, kemudian mengambil yang kurang afdal. Karena ada sebagian yang memfatwakan itu. Dan kita khawatir nanti ketika ada yang memfatwakan boleh disembelih di negeri masing-masing, sudah ada orang menyembelih di Mekah sih. Hilang nanti semuanya. Orang Afrika sembelih di Afrika, dengarnya orang Indonesia sudah mulai nyembelih di Indonesia, orang Turki nyembelih di Turki. Akhirnya nanti perintah Allah untuk memberi makannya sembelihan itu untuk miskin fuqara Makkah seperti yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi SAW akan hilang. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita tidak boleh sembarangan mengatakan darurat, karena dari hasil pantauan kami belum sampai kepada darurat. Mungkin para masyayikh nanti akan menjelaskan lebih detail, mungkin ditinjau dari maqasidus syariah, kemudian ditinjau dari sisi akidah. Yang intinya seluruh khilaf atau hampir seluruh khilaf selalu karena keluar dari jalur utama. Nah ini kan keluar dari jalur utama ini. Besok-besok nanti orang melontar jumroh di Jakarta. Ya kan yang penting substansinya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ini ayat bukan berkaitan dengan tempat penyembelihan, bersalah niat. Masalah ketaatan kita kepada perintah Allah Rasul. Itulah takwa. Bukan takwa itu merubah-rubah syariat, bukan merubah-rubah hukum. Takwa itu adalah mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasul, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan larangan Rasulullah SAW. Bukan sembarang takwa aja. Mentang-mentang dibuat masjid, nama masjid takwa, nanti orang masuk bertakwa semua, bukan. Enggak. Takwa itu mengikuti Allah dan Rasul SAW. Barangkali nanti akan didetilkan lagi oleh para masyayikh kita. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya dari tema kita hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Fadhil mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd. Yang kita muliakan guru kita Dr. Dasman, semoga Allah SWT jaga beliau dan keluarganya dan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Doa yang sama untuk guru kita Dr. Hilmi Basri, yang juga kita berharap kepada Allah SWT keberkahan, kebaikan untuk beliau dan keluarganya dan seluruh aktivitas dan dakwahnya. Seluruh ikhwah yang hadir, Saudara Rai, Pak Cip dan Pak Adnan, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mendengarkan dan mengikuti kajian kita pada pagi yang barokah ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga setiap nikmat itu bisa kita manfaatkan untuk dijadikan peluang kebaikan dan pahala di sisinya. Karena sesungguhnya
Allah SWT akan menanyakan apa yang sudah kita lakukan dari kehidupan kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kebaikan kita isi, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Bila mana keburukan yang dilakukan dan dikerjakan, maka tentu dosa yang akan menjadi atau siksaan yang akan menjadi bagian yang tak terpisah darinya. Maka oleh karena itu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikannya. Di antara pintu kebaikan yang paling besar, yang paling indah adalah pintu ilmu. Karena dengan ilmu kita akan bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan kita akan bisa bersemangat di dalam mengerjakan ketaatan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu keutamaan-keutamaannya kalau kita kerjakan, dan kita tahu mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ancaman, kita tinggalkan. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai derajat keutamaan kepada yang memiliki ilmu di antara orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semoga Allah SWT jadikan langkah kaki kita, niat-niat baik kita, serta waktu yang kita berikan untuk belajar menjadi catatan kebaikan kita di sisinya. Salawat dan salam semoga senantiasa pula kita sampaikan kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Seluruh kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan bersamanya dan bersama para nabiyin, para siddiqin, dan para syuhada dan salihin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada perbincangan kita pagi ini tentang satu ibadah yang sangat agung dan mulia, bahwa apa yang telah disampaikan tadi oleh guru kita Dr. Dasman hafizallahu ta'ala wara'ah, sebuah mukadimah yang kita harus yakin bahwa ibadah itu mesti kita sadari dia adalah merupakan satu keadaan yang sifatnya tauqifi. Ya, kita harus memahami kembali kaidah itu dan ingat kembali apapun ibadahnya. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah salat misalnya, Nabi mengatakan, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk ittiba kepadanya dan mencontoh seperti apa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat. Maka laksanakan salat seperti apa yang dikerjakan. Sehingga Utsman, ya, dan para sahabat-sahabat yang lain bukan sekedar masalah salat, bahkan mulai dari bagaimana cara wudunya Nabi alaihi salatu wassalam, dia bisa mencontohkan, beginilah kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, kami berwudu, dan seterusnya. Sehingga kita lihat banyak karya-karya para ulama menulis, mencatat, memurojaah, ya, kemudian bagaimana menjelaskan hadis-hadis tentang bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua berkaitan dengan ibadah yang agung yang sekarang kita sedang berada di bulan haram dan akan memasuki bulan di mana kita melaksanakan ibadah haji bagi yang Allah berikan kemampuan dan bagi orang-orang yang diberikan kesempatan. Nah, terkait dengan ibadah haji, Nabi juga telah menyampaikan pesannya yang agung. Khudhu anni manasikakum, seperti yang telah disampaikan tadi oleh guru kita. Artinya ini sebuah pesan yang sangat besar, penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana cara manasik itu mesti diambil darinya, ya, agar tidak melaksanakan ibadah itu sesuai dengan keinginan masing-masing, cara masing-masing, ya.
Karena sesungguhnya ibadah sudah kita ketahui bersama, dia adalah hukum asalnya haram sampai ada dalil yang memerintahkan kita. Maka sehingga dalam pelaksanaannya, sehingga di dalam menjalankannya, kita mesti berhati-hati dari seluruh rangkaian ibadah. Ya, di saat kita misalnya jemaah haji, mereka yang sudah melewati miqat dan mereka nanti akan berihram di sana. Makanya ketika mereka tidak melewati miqat, ketika mereka melewati miqat tidak berihram, maka di situ akan ya mereka melakukan pelanggaran dan akan dikenakan ya dam dan kemudian mereka harus bayar. Nah, ikhwafillah, dari sisi semua apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala tadi, itu kalau kita lihat dari sisi penguatan akidah dan tauhid itu sangat luar biasa. Bagaimana seseorang yang ketika dia melafazkan sebuah ibadah yang niat yang luar biasa, labbaik Allahumma hajjan misalnya, atau labbaik Allahumma umratan, jika dia melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, dia akan di situ subhanallah ada nilai keikhlasan, dia ikut datang ke sana memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sangat terdapat padanya nilai-nilai keikhlasan, bahwa ibadah hanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berpesan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di situ seseorang mengatakan labbaik Allahumma umratan, lalu kemudian setelah itu dia mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah, di situ ada nilai tauhid. Seseorang datang ke sana untuk siapa? Untuk Allah. Ya. Labbaik, ya kita datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hati akan bergetar, perasaan akan terasa nyaman dengan kalimat-kalimat yang indah itu. Bila mana seseorang mengenakan pakaian ihram, lalu kemudian dia berniat untuk haji maupun umrah, kemudian dia mengulang-ulang kalimat itu sampai ketika di Mekah tiba, dia berhenti mengucapkan kalimat tersebut bila mana dia telah melihat Ka'bah. Kemudian dia akan melaksanakan ibadah tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Di situ banyak pelajaran juga yang kita dapatkan. Ada hikmah, ada pesan tentang tauhid yang sangat agung. Ya, maka kita tauqifi, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita, memulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Masing-masing dari kita di situ mengucapkan doa, meminta kepada Allah, berzikir, bertasbih, bertahmid. Dan subhanallah, apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil dalam nilai hal ini yang bisa kita ambil apa? Ikuti arus, ikuti cara yang telah ditentukan. Jangan dibalik atau jangan diputar. Saya cobalah dari sini, ya. Melawan arus, maka di situ kita akan betapa sulitnya orang, betapa susahnya ketika orang yang tidak ya bermula dari tempat di mana dia memulai untuk melaksanakan tawaf. Ini pelajaran kecil apa yang bisa kita ambil di antara pelajaran bahwa hidup ini harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikut apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah dan pelajaran yang akan kita rasakan dalam hidup ini bila mana kita sami'na wa ta'na kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, selesai kita melaksanakan tawaf, maka kita disunnahkan untuk apa? Untuk melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Dan ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan nilai tauhid yang sangat agung, menunjukkan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Lihat saja ayat pertama yang kita baca di dalam rakaat pertama adalah Al-Kafirun, yang menunjukkan ayat ya yang mengatakan bahwa diri kita ini adalah bahwa kita betul-betul menegaskan. Ayat ini kan turun ketika orang-orang musyrikin meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya di sini ayat yang penegasan tentang ya katakan kepada orang kafir untuk ya apa bahasanya kitanya tahun ini untuk menyembah Tuhannya, kemudian tahun berikutnya juga mereka ikut menyembah Tuhan. Ini tidak ada dalam Islam. Ini penegasan tauhid, akidah
di mana seorang mukmin ya dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semua, tidak ada yang lain. Ya, lakum dinukum waliyadin. Soal yang kedua adalah ikhlas yang menunjukkan penegasan tentang tauhid itu sendiri. Dan di antara sebab turun ayat ini kan jelas siflana. Mereka datang, orang musyrikin datang ke Nabi SAW, ya, maka mereka minta ke Nabi, tunjukkan kepada kami bagaimana nasab Tuhanmu. Maka Allah turunkanlah ayat ini, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat yang menunjukkan tauhid. Ikhwatal kiram, semuanya proses ibadah. Setelah itu kita minum air Zam-Zam, kemudian kita akan menuju Bukit Safa. Kita akan ya memulainya dengan kama ba'dallahu bi. Kita memulainya dari situ, kita melafazkan takbir di sana menghadap arah Ka'bah. Ya, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita mulai dari Safa ke Marwah dan kemudian dari Marwah ke Safa lagi. Bermula dari Safa, berakhir di Marwah. Itu semua adalah yang kita kerjakan adalah ibadah yang agung, dan itu memurnikan ketunduan, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu selesailah pelaksanaan ibadah umrahnya, lalu kemudian dia tahallul kembali. Dan bagi jamaah haji akan menunggu sampai pada hari tarwiyah, di mana hari tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah, semua jamaah haji akan berangkat menuju Mina. Ya, di hari itu ya mereka akan berada di Mina, dan pada tanggal 9 Zulhijjah mereka akan menuju ya pagi ya menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Dan ini salah satu rukun, bahkan Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, ya, haji itu adalah Arafah. Makanya subhanallah, orang-orang yang berangkat haji tahun ini dan mereka qaddarallah sakit, ya, mereka masuk rumah sakit, mereka akan dikeluarkan pada hari itu. Sering disebut dengan safari wukuf, ya, safari wukuf, mereka dikeluarkan. Yang bisa dikeluarkan, keluarkan semua. Dan kebetulan anak tahun 2007, 2008 itu memang petugas di bidang itu, ya, subhanallah, menghadapi jamaah berkhidmat untuk sehari itu kita keluarkan semuanya. Maka kemudian mereka dikeluarkan dan mereka masuk ya Arafah walau hanya sebentar untuk menunaikan ya hadis Nabi SAW tadi, sehingga mereka dan semua orang berwukuf. Makanya subhanallah, waktu wukuf tidak panjang, hanya sebentar saja, sebentar ya, antara ba'da zawal sampai tibanya waktu maghrib. Dan hukum fikih di sana itulah jamak dan qasar, ya, jamak dan qasar. Agar apa? Orang-orang yang berada di kota Mekah, di Arafah itu zuhur 2 rakaat, kemudian qamat lagi untuk salat asar jamak takdim. Agar apa? Waktu untuk bermunajat lebih lama, lebih panjang syahdunya. Ya, kemudian kita melaksanakan ya berzikir, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, hari ini hari yang sangat agung, sangat indah sekali. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kepada para malaikatnya Allah di mereka, ya, mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ini semua nilai-nilai tauhid, ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Dan subhanallah, ya, kita yang tidak berangkat haji pun tidak ketinggalan kebaikan dalam agama ini. Maka yang tidak berhaji, kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Dan mereka di sana tidak, karena sedang wukuf di Arafah. Nah, setelah maghrib mereka akan bertolak ya menuju Musdalifah dan akan mabit di sana. Nah, semua proses tadi itu adalah dalam rangka menta'zim Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian taat kepada Allah Tabaraka wa taala. Lalu di tanggal 10 Zulhijjah kita semua jemaah haji yang berada dari Muzdalifah bertakbir menuju Mina untuk melontar jumrah Aqabah. Di hari itu ya ada beberapa ibadah yang dilaksanakan, di antaranya adalah al-udhiyah, kita menyembelih ya hewan ternak kita, dan disitulah yang disunnahkan. Bahkan waktu itulah waktu yang memang disyariatkan bagi kita untuk menyembelih hewan-hewan yang kita korbankan, ataupun dia misalnya al-hadu yang merupakan ya
orang-orang yang melaksanakan haji tamattu, mereka kemudian menyembelih di hari itu. Akal jika tidak, maka disembelih di hari 11, 12 dan 13. Ikhwan fillah. Dari poin ini saya ingin ingatkan kembali tentang apa yang telah disebutkan oleh guru kita Dr. Dasman, bahwa sekali lagi kita melihat bahwa ibadah itu adalah ibadah agung. Menyembelih itu bukan sekedar menumpahkan darah, bukan sekedar tradisi tahunan, juga bukan sekedar untuk menyembelih kemudian dibagi-bagi dagingnya kepada masyarakat fakir miskin, bukan itu. Tapi dia taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah ini ibadah yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara salat dengan kurban. Fasalli li rabbika wanhar, menunjukkan Allah gandengkan antara salat dengan ibadah ini. Dan ini menunjukkan keutamaan dan keagungannya. Maka ibadah ini dari sisi akidahnya adalah menunjukkan pengorbanan, dan seluruh ibadah pasti ada pengorbanan. Seluruh ketaatan ada pengorbanan. Contoh ibadah salat yang kita korbankan apa? Waktu kita. Seharusnya kita sedang rapat, sedang banyaknya orang yang transaksi jual beli, ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, berhenti kita. Kita berikan waktu kita untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita berikan waktu kita. Dan itu tidak lama. Waktu tidak lama ini pun banyak orang yang tidak mau mengorbankan waktunya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Salat berapa menit lah. Ibadah puasa yang kita korbankan apa? Syahwat, keinginan kita tahan makan, kita tahan minum di siang harinya, kita tahan untuk tidak mendatangi istri di siang harinya. Hal-hal yang dihalalkan oleh Allah kita tahan, kita korbankan syahwat kita, keinginan kita dalam rangka kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ibadah zakat yang kita korbankan apa? Harta kita keluarkan. Ya, masanya subhanallah, orang-orang yang jujur ketika misalnya mereka sudah punya cukup syaratnya, sudah haul, kemudian nisab sudah terpenuhi, maka dikeluarkan sebagai bentuk apa? Mengorbankan harta kita sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, haji semua yang kita korbankan. Apalagi al-udhiyah kita korbankan. Semua cinta kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita. Bahkan ibadah haji ini ibadah yang berat ya Ustaz ya. Kalau bisa memang ibadah haji ini kalau bisa lah ya, itu memang di waktu muda macam-macam searah ini berangkat haji. Tapi sayang kan sekarang nunggunya lama. Adapun uang antum nggak bisa berangkat juga gitu kan. Itu masalahnya. Kalau sudah kepala 6, jalannya sudah bungkuk, ya kan, makan sudah tidak selera lagi, pinggang sakit, lutut sakit, ya nanti akan berat di sananya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada seluruh jemaah haji kita. Allah berikan keselamatan insyaallah. Nah, oleh karenanya ibadah haji ibadah fisik, ibadah yang membutuhkan tenaga, ya, ibadah yang membutuhkan kekuatan. Itu sangat terlihat dalam prosesnya selama di masyair itu, atau ketika misalnya tawaf ya. Udah lama juga nggak haji se-ilmi ya. Berapa tahun kita enggak. Ya, semoga Allah berikan satu hari nanti. Ya. Tawaf itu musim haji itu kalau kita berapa jam saja? Normalnya 3 jam ya. Kalau di hari biasa umroh ya kita tidak lama, paling 1 jam. Tapi ketika tawaf di musim haji, tawaf ifadah misalnya, itu bisa jadi 3 jam atau 4 jam. Tinggal kita pilih lantai yang mana, di bawah, di tengah atau paling atas, kan begitu. Itu semua ibadah fisik dan semuanya adalah ibadah yang agung. Nah, termasuk al-udhiyah yang kita sembelih itu bukan sekedar menyembelih. Ya, menyembelih hewan ternak dibagi-bagi, tapi ditaqarrub kepada Allah. Dan setiap ibadah tidaklah boleh kecuali harus tauqifi. Dan kita harus lakukan itu lillah subhanahu wa ta'ala. Kita berkorban atas nama Allah azza wa jal. Kita mengikuti caranya, ya, juga seperti mana yang telah dicontohkan dalam agama kita. Adapun perkembangan masalah fikih, kemudian masalih, kemudian kaidah-kaidah yang disebutkan, ya, itu ya artinya bahwa kita melihat kembali kepada kaidah yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa ketika terjadinya perselisihan, banyaknya terjadi perselisihan, sebab utamanya adalah keluar dari, ya, tidak mengikuti apa yang seharusnya dari
syariat yang mulia ini. Khotul kiram, semua ibadah tadi dari sisi akidah kita tinjau, dari sisi kuatkan adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengorbanan kita kepadanya. Makanya bukan sekedar bukan sekadar kita menumpahkan darah, sampai Allah peringatkan kita, ya, ayat yang sudah kita bacakan tadi, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, ya, bukan itu yang menjadi patokannya, tapi adalah ketakwaan. Tapi kemudian ketakwaan ini tidak bisa juga kita jadikan seperti ini disampaikan tadi, ya, karena sekarang semuanya bisa substansinya takwa, ya dimanapun boleh. Nah, jangan sampai seperti itu nanti lebar, kemudian akhirnya melebar hukum itu, lalu kemudian ya dimanapun pelaksananya dibolehkan. Kita tidak sedang melakukan hal seperti itu, tapi bagaimana setiap ibadah kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai ketakwaan itu harus ada dalam diri seorang yang berkorban dan pelaksananya sesuai, ya. Maka sekali lagi memang di situ banyak kepentingan, ya. Terus terang tadi cerita Dr. Dasman tadi, kami juga mengalami bersama beliau dulu gitu ya. Bagaimana kami mengawal orang tua yang berangkat dari Kampar ketika itu tahun berapa kira-kira saja, di 2000-an. Beliau sudah ke Maroko, udah ke Maroko kayaknya. Dengan beberapa teman kita melakukan pendekatan dengan ya beberapa orang di sana yang notabene-nya adalah orang-orang daerah kita. Tapi kemudian ya bukan terjadi sesuatu yang diharapkan, malah ya terjadi berdebat panjang, lalu kemudian karena di situ ada kepentingan. Ya. Jadi pangdam-pangdam itu sudah berdatangan, sudah disilaturahimi gitu ya, sudah disalamin ya mereka oleh pangdam-pangdam itu, ya sehingga apa? Itu tadi sudah ada unsur di sana, ada unsur duniawi, ada kepentingan dan macam-macam. Oleh karenanya saya mengimbau kepada seluruh teman-teman dan yang punya keluarga, kemudian yang bisa disampaikan kepadanya, maka carilah pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan ya, oleh agama kita. Kemudian silakan di sana untuk membayar secara resmi, karena iming-imingannya banyak, murah lagi kan Ustaz ya, murah, kemudian apa namanya lebih cepat lebih baik, kan gitu tuh ya, kita cepat laksanakan penyembelihan itu lebih baik. Emak-emak kampung kemana tahu dia kan begitu kaidah-kaidah yang mana ibadah itu ya, rasanya ya juga ya katanya kan, sembelilah sekarang lebih cepat, hutang itu kalau dibayar lebih cepat itu lebih baik kan, itu kaidah-kaidah yang dipakai oleh mereka itu kan. Jadi kita bayar sekarang walaupun waktunya boleh sekarang katanya kan. Nah, oleh karenanya mereka akhirnya ya melakukan penyembelihan sebelum waktunya ya, kemudian dengan harga yang murah. Bayangan orang tua kita kan pengennya murah berkualitas gitu kan, murah berkualitas tertunaikan. Nah ini dia, tapi tidak melihat kepada substansi bahwa harus dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan agama kita. Nah kalau sudah masuk itu hitungan dunia, memang semua akan terlanggar aturan-aturan agama itu. Nah ibadah kurban sekali lagi atau penyembelihan yang kita lakukan itu adalah di situ ada nilai-nilai tauhid yang kokoh, nilai-nilai tauhid yang sangat agung, dan nilai-nilai tauhid yang sangat ya menunjukkan bahwa ibadah ini tidak terlepas dari ibadah yang telah dilakukan oleh ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu dalam syariat Islam, barang siapa yang mampu berkorban maka silakan, ya silakan untuk berkorban. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki dan kemudian punya kemampuan, silakan untuk menyembelih hewan korbannya. Nah, khususnya bagi jemaah-jemaah haji kita yang di sana, maka sesuailah, laksanakanlah apa yang telah disyaratkan dalam agama kita. Ini yang memang agak ada sedikit polemik ilmi. Misalnya ada jemaah-jemaah yang untuk mencoba ada koneksi, misalnya anaknya yang kuliah di sana atau saudaranya atau punya kenalan ingin bayar secara resmi Ustaz, tapi nanti itu ini saya dengar nih ziarah nggak diajak itu kan. Kemudian nanti dalam beberapa kondisi itu tidak diikut sertakan. Jadi jemaah-jemaah orang kampung kita ini pun merasa apa? Merasa naam. Jadi agak sulit juga mereka kalau memisahkan diri, nanti kita nggak diajak ini, dicuekin. Sehingga apa, mau nggak mau ikut juga.
Tapi kawan-kawan yang sudah bismillah karena sudah memahami hukum, maka kemudian nggak peduli gitu, nggak peduli, ya tetap dia kokoh dengan keyakinan yang menyembelih di hari yang telah ditentukan, kemudian membayar walaupun mahal tidak masalah, yang penting ibadahnya diterima, ibadahnya sesuai dengan ya tuntunan agama kita yang mulia. Ini yang sangat kita menyedihkan ya, sangat kita sayangkan ya, perilaku kemudian sikap-sikap yang seperti ini, yang seharusnya kita mesti taat daripada perintah agama yang mulia ini. Sungguh sangat banyak di sisi akidah itu bahwa pengorbanan itu adalah di mana kita melatih keikhlasan, memupuk keikhlasan kita, kemudian menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita adalah apa yang kita korbankan lillah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melaksanakan ibadah ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam catatan timbangan kebaikan kita. Bukan masalah besarnya, bukan masalah banyak dagingnya, tapi memang kita laksanakan lillah azza wajal sesuai dengan kemampuan kita, berapapun ya kita lakukan. Dan tentunya pelaksanaannya bagi yang mereka di sana ya disembelih pada hari yang telah ditentukannya. Dan masalah pembagiannya tentu kebijakan para pemerintah di sana untuk ya mendistribusikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Adapun kerisauan yang dimunculkan sehingga melahirkan sebuah hukum ya boleh di Indonesia, kemudian maka tentu perlu kita sama lihat kembali tentang fatwa-fatwa ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan dalam menjalankan syariat ini. Allah berikan taufik dalam setiap ya pelaksanaannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk penjelasan berikutnya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan dari guru kita selanjutnya dari Ustaz Elmi Basri LCMA hafizahullah taala. Fadhil masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Dr. Dasman, Dr. Riyadullah. Semoga mereka selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Rey, ikhwah yang hadir di studio, serta para pendengar dan para pemirsa yang selalu setia untuk mengikuti acara diktat kita dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dicintainya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa kembali melaksanakan acara diskusi ini, muzakarah. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu, bisa menambah iman, dan semakin membuat kita semangat istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat bersalam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu kita mengaku bahwa kita mencintainya. Mudah-mudahan kita benar-benar mencintainya, benar-benar mengharapkan kebaikannya nanti di hari mahsyar, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat itu pada hari itu. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yang harusnya di sana, kenapa di sini? Tadi sudah banyak hal, poin yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, termasuk dari sisi sejarah yang panjang lebar tadi yang disampaikan, yang di dalamnya ternyata mengandung makna akidah, unsur akidah yang luar biasa.
Saya mencoba untuk ambil bagian dalam judul ini. Harusnya di sana, kenapa harus di sini? Berarti ada sesuatu yang semacam kontra. Harusnya A, kenapa pindah pada Z gitu kan? Kalau A pindah ke B mungkin masih dekat. B seharusnya di sana, kenapa harus di sini? Saya ingin mengawalinya dengan hakikat dari Islam. Islam itu al-istislam. Islam itu adalah berserah diri. Yang isinya adalah ibadah. Dan ibadah itu intinya adalah al-khudu' wal inqiyad. Tunduk, patuh. Tunduk dan patuh kepada apa yang sudah diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mensyariatkan, Rasul yang menyampaikan. Maka ketaatan kita kepada keduanya itu menjadi perkara yang mutlak. Tidak ada pilihan, kita mesti mentaatinya ketika memang sudah ditetapkan satu hukum dalam hal apa saja. Itulah bukti bahwa kita berserah diri. Itulah bukti bahwa kita tunduk dan patuh. Dan kita tidak punya hak untuk merubah-rubahnya. Apa yang sudah ditetapkan itulah yang menjadi keharusan untuk kita taati, dan kita tidak boleh merubah-rubah kecuali untuk hal-hal yang memang di situ ada alasan syar'i untuk merubah. Ini berlaku dalam semua ibadah. Salat, puasa, zakat, termasuk haji. Dan ibadah-ibadah yang lain. Apa yang sudah ditetapkan maka fokus saja ke situ. Adapun kemungkinan boleh ada peluang untuk dirubah, itu tentu juga pertimbangannya adalah syar'i. Andaikan ada sesuatu yang disebut sebagai sebuah kemaslahatan, maka kemaslahatan itu mesti mu'tabarah, mesti kemaslahatan yang dapat diakui gitu, bukan yang sesuatu yang yang akan menjadi tertolak atau wajib untuk diabaikan. Karena tanpa kita menjaga dhawabit, tanpa kita menjaga kriteria syar'inya, maka justru nanti kita akan terjebak kepada penyimpangan dalam beragama. Ketika ada keharusan orang-orang yang lewat Madinah, itu mereka hajinya mesti melalui miqat Bir Ali, yang juga disebut dengan Dzulhulaifah. Jadi jemaah kita mengenalnya Bir Ali, tapi ada nama lain, yaitu Dzulhulaifah. Maka dulu ada orang bertanya kepada ulama, enggak salah Imam Malik atau siapa saja, apakah boleh untuk memulai umrah dari Masjid Nabawi? Nah, kan gitu kan. Padahal Masjid Nabawi itu tidak menjadi miqat. Kenapa ada muncul pertanyaan? Kan Masjid Nabawi itu tempat yang mulia, itu adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika orang yang lewat Madinah itu memulai ihramnya itu dari Dzulhulaifah atau Bir Ali, berarti tidak ada alasan untuk memindahkan kepada Masjid Nabawi. Maka dijawablah bahwa jangan lakukan itu. Enggak salah dulu pernah disampaikan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim dalam majelisnya. Saya lupa rincian yang beliau sampaikan, tapi intinya jangan karena sesuatu yang dianggap itulah mungkin yang akan lebih baik, maka dimulailah mikotnya atau niatnya dari situ. Itu akan menjadi satu penyimpangan. Jadi tidak bermain tidak bermain logika, perasaan atau dugaan-dugaan yang dianggap maslahat bahwa itu adalah lebih baik gitu. Begitu juga nanti hal-hal yang lain. Nah, kalau umpamanya ada alasan yang memang syar'i, bisa disebut sebagai alasan syar'i untuk melakukan hal yang berbeda.
Ya silakan saja. Umpama ada sunnah ketika tawaf, selesai tawaf itu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Dan Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat itu di depan makam Ibrahim itu ya. Dia makam lalu Ka'bah. Jadi makam Ibrahim itu berada antara dia dengan Ka'bah. Maka lakukanlah sholat di situ. Sekarang kalau seandainya memang di situ tidak memungkinkan untuk sholat, apakah boleh pindah pada tempat yang lain? Andaikan di situ semua orang lewat untuk tawaf, bisa dikatakan mustahil. Jangankan di musim haji, di musim umroh hari-hari biasa saja itu bisa dikatakan akan sangat sulit kita untuk sholat di makam Ibrahim. Lalu bolehkah pindah? Nah, di sini boleh. Pindahkan. Tidak mesti kita memaksakan diri di situ, tapi kita pindah ke tempat lain untuk mengerjakan sebuah ibadah sunnah setiap kali kita selesai ibadah tawaf. Nah, jadi ada perkara-perkara yang memang dapat dibenarkan dan alasan syar'i, ada yang harus tertolak dan alasan syar'i. Jadi semuanya mesti kembali kepada syar'i. Dugaan maslahat pun kalau dianggap maslahat mesti ada pendukung dari syar'i. Arafah, ada wukuf di Arafah. Rasul ada tempat wukuf dia, nggak jauh dari bukit apa itu ya, Jabal Rahmah itu. Tapi Rasul sendiri mengatakan Arafah kulluha mauqif. Arafah itu sesungguhnya semuanya adalah tempat berwukuf. Apa yang diinginkan oleh Nabi di situ? Kita tidak mesti memaksakan diri untuk berada pada tempat di mana dulu Rasul berada di situ. Karena kalau itu yang dipaksakan pasti akan ada kesulitan, dan kesulitannya itu pasti bukan dugaan, bukan syak waham, tapi yakin itu tuh. Karena memaksakan diri di satu titik pada saat orang semuanya ingin berada di situ pasti akan merasa sulit. Lagi pula ada nas memang Nabi mengatakan wa Arafah kulluha mauqif. Arafah itu semuanya adalah tempat berwukuf. Nah, jadi dari dua kisah itu nampak oleh kita memang pelaksanaan ibadah kita intinya adalah al-khudu' wal inqiyad, tunduk, patuh kita. Apalagi Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, maka semua manasik mestilah berpandukan kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Andaikan nanti ada perkara-perkara yang memang mesti tidak seperti itu karena alasan yang memang bisa disandarkan kepada syar'i juga, maka saya itu bisa sholat tidak mesti di makam Ibrahim. Ini makam di sini bukan makam bahasa kita. Makam bahasa kita ini kuburan. Itu bukan kuburan Ibrahim. Makam itu tempat berdirinya dulu Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Maka ada nampak bekas telapak kaki dia yang diabadikan di situ. Kadang-kadang ada juga sebagian yang bermain perasaan di situ sampai di telapak kaki itu dipeluk-peluknya, dicium-ciumnya, sama seperti Hajar Aswad. Padahal yang perintah untuk mencium adalah pada Hajar Aswad itu karena Nabi yang melakukan, bukan karena dia bisa memberikan manfaat apapun. Nah, jadi dari ini saya ingin menggambarkan bagaimana pelaksanaan ibadah kita memang mestilah dihiasi oleh ketundukan itu. Tidak ada alasan kita untuk merubah. Bahkan ketika ada maslahat yang sudah tidak ada, tapi ketika ditinggalkan tidak juga ada maslahatnya. Dilakukan maslahatnya sudah habis, tapi ditinggalkan pun tidak ada maslahatnya. Maka tetap untuk dilakukan. Nah, ini seperti lari-lari saat tawaf itu kan.
3 putaran pertama itu kan ada istilahnya romal. Romal itu lari-lari saat bertawaf sambil buka lengan kanan ini Ustaz ya. Dulu alasannya adalah untuk menengokkan kekuatan fisik pada orang-orang jahiliyah yang menghina-hina mereka. Karena saat Rasul sama sahabat tawaf itu ada orang-orang kafir Quraisy yang masih berada di situ itu kan. Ada yang saat lontar, ada yang mati, ada yang wafat. Apa katanya? Kalau gitu kita buatlah haji 3 kali setahun. Diusulkan haji 3 kali 1 tahun. Biar enggak kalau sekarang kan antrian sampai berapa tahun tuh, kalau buat haji 3 kali setahun. Katanya itu maslahat. Tapi kan Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Dan hari Arafah itu dalam setahun hanya sekali. Kalau dibuat haji 3 kali setahun, kapan al-hajju Arafahnya? Kapan dia mau? Jadi ndak boleh memandang satu kemaslahatan disandarkan kepada akal dan logika semata, mesti ada dukungan syar'i. Maka maqasidus syariah laysa dalilan mustaqillan. Maka syariat itu bukan dalil yang independen, dia mesti dikuatkan oleh dalil yang lain. Artinya bukan semata-mata karena ini begini maka boleh, tidak mesti didukung. Maka Najmuddin At-Tufi itu dibantah oleh sebagian besar ulama ketika dia cenderung untuk mengedepankan maslahat daripada nas. Jadi ada nas, ada maslahat, dia cenderung untuk mengedepankan nas itu daripada maslahat. Banyak yang membantahnya. Nah, jadi itu gambaran bagaimana kita berislam yang mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk selalu tunduk. Andaikan ada sesuatu yang dapat berubah, mungkin saja, karena ada di antara bagian-bagian syariat yang memang fleksibel, elastis, tetapi tidak keluar dari koridor yang asasnya, yang pondasinya. Kita bawa kepada persoalan yang sekarang yang juga tadi sudah dimulai, soal menyembelih hadiyut tamattu. Sekarang pindahkan saja ke, tidak mesti disembelih di sana, tapi sembelih saja di Indonesia. Bahkan ada lagi kemarin itu kurban itu ya ndak usahlah disembelih, tapi uangnya aja yang dibagi-bagikan umpamanya. Ini bukan korban namanya. Agama kan punya bab-babnya. Ada kurban, ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Jangan dicampur adukan. Sekarang katanya enggak usahlah dibeli kambing itu, enggak usah disembelih, tapi uangnya yang dibagi-bagikan ke fakir miskin. Karena banyak orang enggak suka kambing umpamanya. Karena ada orang yang tertipu juga, ada daging kambing katanya banyak kolesterolnya atau jadi banyak orang gara-gara itu tidak suka. Padahal kan bukan daging kambingnya tapi bumbunya. Daging sekilo, santannya 3 kilo, ini yang jadi masalah. Jadi lalu ndak usahlah disembelih, tapi uangnya dibagi-bagikan. Ini tidak bisa. Karena selagi tidak ada iraqatud dam itu mengalirkan darah, menyembelih atas nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar, itu yang ibadah. Berarti tidak bisa disebut korban. Kalau uangnya dibagi-bagi, ya berarti sedekah. Jadi masukkan dia pada bab sedekahnya. Makanya ada banyak bab ini dalam agama ini. Sedekah, wakaf, hadiah, hibah, zakat, kurban. Banyak sekali. Ambillah mana yang kita bisa. Tapi ketika saat kita dimudahkan Allah untuk berkurban, ambillah bab kurban itu. Jadi kalaulah bab-bab itu kita laksanakan, kita tercatat melaksanakan semua bab-bab syariat itu. Jadi tidak hanya pada bab sedekah saja. Nah, balik kepada masalah yang tadi soal menyembelih umpamanya. Ini kita perlu memandang bagaimana para ulama dulu membicarakan persoalan ini. Kalau kita tengok nas-nas yang ada, hadiyan balighal Ka'bah,
Hadiyu itu kan untuk tamattu kan bukan dam istilahnya, tapi hadiyu. Ada hewan yang disembelih bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu dan juga haji qiran balighal Ka'bah. Ada wa mahalluhu ila baitil atiq hatta yablughal hadiyu mahillah, kan ada itu. Hatta yablughal hadiyu mahillah, sampai nanti hadiyu itu hewan yang akan disembelih itu sampai pada tempatnya. Berarti ini mansus, ini sesuatu yang nas. Maka Imam As-Sarakhsi itu mengatakan bahwa sesungguhnya menyembelih hewan itu adalah ibadah makhsusah bil makan. Makhsusah bil makan. Hewan yang memang ibadahnya itu adalah khusus pada tempat tertentu. Mana tempatnya? Ya Makkah. Di sana, bukan di sini gitu. Maka ini judul kita kan. Tempatnya ya di sana, bukan di sini. Bahkan Ibnu Abdul Barr rahimahullah itu dalam Istizkar itu menukil ijma'. Ada ijma' di kalangan para ulama bahwa sesungguhnya al-hadyu la yajuzu illa fil haram. Tidak boleh dikeluarkan. Kalau dikeluarkan fi atrafi Makkah. Karena ada hadis kan Makkah wa fijajuha, Makkah wa fijajuha tariqun wa manhar. Makkah dan segala yang ada di pinggirnya itu tariqun wa manhar. Manhar itu adalah tempat bisa melakukan menyembelih. Nah, Ibnu Abdul Barr itu menukil semacam ijma' di situ. Meskipun ada sebagian dari Syafi'iyah itu ada dalam kitabnya mengatakan boleh di luar Mekah, di luar itu pun seperti Tan'im atau di mana dengan catatan dagingnya nanti dibawa ke jadi syaratnya tetap tidak berubah. Jadi dengan alasan dia Makkah kan umrah itu sudah dipenuhi oleh banyak bangunan, kemungkinan tempat menyembelih itu sudah sulit, maka boleh dibawa keluar. Nah tetapi ketika disembelih di luar tufarraqul luhum gitu bahasanya. Tetap dia daging itu dibawa ke haram. Nah kalau dibawa ke Indonesia gimana? Disembelih di sini, dibagi di sini juga jadi. Jadi maka ini bagaimana para ulama memandang masalah ini. Kita kan orang-orang yang bukan ulama, tentu kembalinya kepada apa yang mereka sampaikan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Maka jumhur ulama, karena tadi ada Syafi'iyah, maka jumhur ulama cenderung untuk mengatakan bahwa az-zabhu itu mestilah fi al-haram, mesti di tempat, apalagi sebagian memberikan pendalilannya hadiyu itu bagian dari tata cara yang memang tidak boleh berubah, itu bagian dari manasik. Beda nanti ada damul ihsar, dam karena dia terhalang, disembelih di situ. Ada yang dam sifatnya jaza, itu karena pelanggaran. Memang itu ada sebagian yang mengatakan boleh untuk dilakukan yang lain. Tapi hadiyu ini bagian dari tata cara pelaksanaan yang masuk dalam kategori khudhu anni manasikakum, ambil dari saya. Nah, maka berdasarkan hadis itu itulah tadi Imam As-Sarakhsi tadi membantah yang hujahnya orang-orang Syafi'iyah. Karena ketika dikatakan wa fijajuha, Makkah wa fijajuha tariqun wa manhar, kata-kata fijaj itu kan berarti yang ada di sekitar. Itu kan luarannya, bagian luarannya. Ini umum. Kalau dikatakan luaran seperti itu berarti ada kebolehan untuk di luar. Tapi dengan catatan tetap dagingnya dibawa ke dalam. Nah, oleh karena itu kita mesti berhati-hati, jangan sampai dugaan-dugaan maslahat. Apa yang menjadi dugaan maslahat dalam hal ini? Nanti kan bisa-bisa terlalu banyak daging yang hewan yang disembelih, talawus al-bi'ah, itu bisa mengotori lingkungan, nanti darah menyebar. Tadi sudah disampaikan, saya kira jangan pernah mengkhawatirkan itu, karena pelaksanaan di sana jauh lebih profesional daripada kita. Itu buka puasa di Masjidin Nabawi, jarak
bisa dari azan ke qomat itu kira-kira 15 menit mungkin. Itu 5 menit menjelang sholat semua sudah bersih. Berapa banyak gelas plastik yang di situ, berapa banyak biji-biji kurma yang habis mereka selesai makan, apa-apa roti yang tersisa di situ. 5 menit selesai semuanya. Sementara di kita satu gerobak sampah di pinggir jalan 5 hari tidak hilang-hilang. Jadi jangan diragukan hal yang seperti. Justru khawatirnya ketika nanti sembelihan itu pindah ke Indonesia ini yang rusak lingkungannya, itu masalahnya. Karena nanti tidak bisa membersihkan darah-darah itu kan. Kalau di sana tidak usah di karena mereka habis waktu berebut daging, jadi tidak ada lagi waktu untuk membersihkan. Justru kita nanti yang akan menjadi rusak lingkungan kita. Maka itu belum bisa disebut sebagai maslahat untuk memindahkannya. Kita tidak bicara nanti daging boleh dibawa kemana, itu memang sudah dijelaskan oleh para ulama. Karena memang jumlah daging di sana itu sudah surplus, sudah sangat banyak sekali. Kebutuhan mereka sudah melebihi, maka memang daging itu sudah sering juga dikirim kadang ke Palestina, kadang dulu ke Bosnia, ke Kashmir. Tinggal itu barangkali yang kalau ingin dicoba juga, kalau ingin mendapatkan dagingnya, urus biar daging itu ada yang dikirim ke Indonesia. Kalau memang ingin mendapatkan dagingnya, tapi bukan tempat menyembelihnya, karena memang itu bagian dari syariat yang oleh jumhur ulama tidak boleh dipindahkan ke luar kota Mekah. Nah itu untuk menanggapi yang tadi sudah dibicarakan. Jadi tidak mesti dibawa ke sini, maka tetap sajalah di sana. Kalau ingin dagingnya, urus saja biar daging itu Indonesia menjadi bagian untuk mendapatkan pengiriman daging. Mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini dan juga ilmu yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita mengenai pembahasan harusnya di sana, memang harusnya di sana dan tidak harus di sini ya. Kenapa di sini? Itu sudah dibahas oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita bersama, khususnya bagi antum dan antuna, para pemirsa KMTV dan juga pendengar Radio Robani dimanapun berada. Sepertinya sudah jelas semua, mudah-mudahan ini tidak ada pertanyaan yang masuk, mudah-mudahan, dan kita akhirkan sampai di sini. Semoga di kesempatan berikutnya atau di pekan depan kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab ataupun membahas dengan persoalan yang berbeda terkait dengan agama kita. Ustaz, jazakallahu khairan untuk ilmu dan juga waktunya, dan jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara